A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi 'uqubati tarikis salati. Ini bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi pada bab yang pertama kitab Yawaqid halaman 4 itu dibahas tentang siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Kenapa? Karena pentingnya sembahyang. Sembahyang yang diwajibkan sehari semalam yaitu 5 kali ataupun 17 rakaat. Asal mula sembahyang ini diwajibkan adalah saat pertama Rasulullah mengambilnya saat Isra Mi'raj 50 kali. Bukan 50 rakaat, 50 kali. Ya. Lalu saat Rasulullah turun, berjumpalah dengan Nabiullah Musa di langit yang ke-6. Lalu beliau menganjurkan kepada Rasulullah untuk meminta dispensasi pengurangan. Jangan sampai 50 rakaat. Kenapa? Karena adalah umat Nabi Muhammad kecil-kecil. Nah, tidak sama dengan umat Nabi yang lain. Yang paling besar adalah yang pertama sekali Nabiullah Adam. Ya. Setelah itu langsung kecil sampai umat Nabi Muhammad sangat kecil. Ya. Jadi tidak sanggup salat 50 kali. Lalu beliau Nabi Musa menganjurkan kepada Rasulullah untuk meminta pengurangan. Lalu Rasulullah pun pergi meminta kurang. Jangan sampai jumlah solatnya 50 kali. Lalu sampai terakhir adalah 5 kali. Saat Rasulullah diberi perintah salat kepada umatnya 5 kali, Nabi Musa pun menganjurkan kepada Rasulullah untuk meminta dispensasi pengurangan lagi. Namun Rasulullah tidak mau lagi. Ya, memang sudah begitu qadar Allah Ta'ala. Dengan demikian 5 kali sehari semalam yang Allah wajibkan kepada kita, setiap 1 kali kita solat diberi pahala bagaikan 10 kali kita solat. Bermakna jumlah pahala yang kita dapatkan sama dengan 50 kali. Walaupun 5 kali yang kita lakukan dalam sehari semalam. Sangat pentingnya solat. Kenapa? Karena solat adalah sebagai sarana menunjukkan kita sebagai hamba yang selalu menyembah Allah. Disitulah perbedaan antara orang Islam dan orang kafir, yaitu pada penyembahan. Kita senantiasa menyembah Allah dalam 1 hari 1 malam 5 kali. Tapi orang kafir nggak ada dia. Jadi kalau orang Islam tidak sholat, nggak ada perbedaan antara orang Islam dan orang kafir. Ya, jadi sangat pentingnya sembahyang, sehingga yang dibahas pada kitab ini pada pembahasan atau bab yang pertama mengenai adalah siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, faqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yakni dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang yang beriman, ya, yang difardukan berwaktu pada atas mereka itu. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah menganjurkan kepada kita untuk mendirikan sembahyang. Kata-kata yang diletakkan di dalam Al-Quran adalah aqimus shalah. Dirikanlah salat, sembahyang, bukan kerjakanlah sembahyang. Di mana perbedaannya? Kalau dirikan salat, setelah kita mengerjakan salat, ya, aplikasi dalam kehidupan dapat kita terapkan. Bermakna orang yang salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini yang dikatakan dengan dirikan salat. Kalau ada orang yang salat ada tapi kemungkaran masih
dijalankan, salat ada, upat ada, salat ada, zalim kepada manusia ada, masih bercampur aduk antara salat dan kemungkaran, bertanda salatnya belum diterima. Mudah cara kita tanda ya. Bermakna orang itu belum diterima salat walaupun dia ada salat. Apa efek kita tidak diterima salat? Apa faktor kita tidak diterima salat? Faktornya bisa jadi karena kita tidak faham ilmu fikih, tidak mengerti cara bersuci, tidak faham cara berwudu, sehingga salat membawa kita tidak sah. Ini efek. Ataupun bukan efek tidak tahu ilmu fikih, kurangnya ilmu tasawuf. Bermakna ilmu fikih mantap, cara bersuci tahu, berwudu tahu, sehingga salatnya, tata cara, rukun, semua sunat ada, semua lengkap, insya Allah diterima. Tapi ilmu tasawufnya tidak ada. Bermakna suka ngupat, tidak pandai menjaga lisan dan hati, masih ada rasa iri, kayak kita bilang kemarin, ya, senang melihat orang susah. Ini pun membakar pahala ibadah kita sehingga habis. Makanya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat orang salat ada, kemaksiatan pun masih ada. Itulah faktornya. Ya, makanya dalam Al-Quran, setiap ayat Al-Quran ataupun hadis tetap aqimus shalah, tidak kerjakanlah salat, tidak disuruh kerjakan. Kalau kerjakan hanya sebatas mengerjakan, siap, sudah, tidak perlu kita aplikasi lagi. Contoh, kita kerjakan, kita mencuci, ya, siap mencuci, jemur, sudah, ya, ada kita ingat-ingat lagi, nggak ada ingat lagi karena sudah siap, itu kerjakan. Beda sama makna dirikan. Bermakna lebih mantap, lebih cocok kalau salat itu bukan kerjakan tapi dirikan. Bermakna untuk dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan salat dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi beginilah dalam Al-Quran Allah mengatakan yang bahwa salat ini, dirikanlah salat, bahwa salat ini adalah perkara yang difardukan berwaktu. Bermakna tidak sembarangan kita melakukan salat. Saya mau salat sekarang, makanya kan syarat baru sah salat adalah masuknya waktu. Tidak masuk waktu, sah nggak kita salat? Tidak sah. Berwaktu dia. Saya mau musafir misalnya, ya, mau lakukan perjalanan. Bolehkah saya salat dari subuh sampai zuhur, asar, isya sampai subuh lagi sekalian? Tidak boleh, karena ini adalah perkara berwaktu. Cuma ada ruksahnya, keringanannya bagi si musafir. Apa keringanannya? Boleh kasar, boleh jamak, atau boleh kasar jamak. Ya, ini ruksah, keringanan kepada si musafir. Tapi tidak boleh langsung bergabung salat dari zuhur, subuh, asar, isya sampai subuh lagi, tak boleh. Tetap dia berwaktu. Nah, inilah salat. Jadi perkara salat ini perkara yang sangat spesial, ibadah yang sangat spesial. Yang pertama, dari segi penurunannya pun seperti yang saya bilang tadi, adalah langsung Rasulullah mengambil sendiri, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan zakat, puasa, haji melalui malaikat Jibril perintahnya. Sedangkan salat tidak ada, langsung Rasulullah mengambil sendiri. Kemana diambil? Ke atas Siratul Muntaha. Bukan di Siratul Muntaha, ke atas lagi. Ya, ke atas Siratul Muntaha. Ke situ Rasulullah mengambil salat. Di situ tempat yang disediakan oleh Allah untuk Rasulullah mengambil perintah salat. Lantas salat apa yang pertama sekali dikerjakan oleh Rasulullah setelah melakukan Isra Mi'raj? Ya, ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang masyhur adalah salat duhur. Dilakukannya di Mekah, di samping Ka'bah. Apa itu namanya? Ka'bah. Ya. Yang hitam itu Ka'bah. Ya. Berdirinya malaikat Jibril mengajari Rasulullah tata cara salat duhur.
sehingga dilakukanlah secara secara bersama sholat duhur pada saat itu. Ada satu pendapat lagi mengatakan subuh. Begitu Rasulullah turun langsung mengerjakan subuh. Ya, tapi yang masyhur adalah duhur. Makanya kerap kali kita sebutkan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 4, 3, 4, 2. Nah, lazim begitu. Tidak ada dua dulu, tidak ada subuh dulu, ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Inilah perkara yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah berwaktu. Tidak sama dengan yang lain. Nah, kalau puasa itu per tahun, ya diwajibkan. Tapi kalau tidak, misalnya tidak puasa, maka wajib qada, ya, wajib qada. Salat juga begitu, ya, berwaktu. Namun jika lalai kita, baik lalai itu karena sengaja ataupun lalai kita tidak salat karena terlupa, wajib qada. Nah, jadi kalau kita lalai salat karena sengaja, maksud sengaja misalnya kita lagi ke sawah, ya, pas lagi semula tanam padi, pas lagi tanam padi. Kan enggak, coba lihat orang tanam padi. Dia pergi pagi, kadang pulang sore. Zuhurnya di mana? Di sawah. Ya. Ada sholat. Allah, nanti saya sholat sekalian di rumah. Sengaja dia tinggalkan sholat karena tanam padi. Misalnya, ya. Jadi, ini kan sengaja dia. Begitu dia tidak lagi bekerja, pulang ke rumah, maka langsung wajib segera mengqadha. Kalau tidak, dia tadi juga sudah berdosa karena sengaja tinggal. Jangan nanti, nggak apa-apa ya tinggalin sengaja. Enggak, sudah berdosa. Apalagi dia melalaikan tidak segera mengqadha, tambah lagi dosa. Nah, itu kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya tertidur, itu perkara tertidur. Kita tidur malam jam 3, subuh tidak terbangun misalnya. Kenapa? Karena lambat tidur. Pas bangun jam 8 pagi. Itu tidak sengaja karena tertidur. Kalau misalnya tidak sengaja, maka boleh tidak segera mengqadha. Beda kasusnya dengan sengaja meninggalkan sholat. Maksud tidak segera mengqadha, begitu kita bangun pagi, boleh kita mandi dulu, makan dulu. Kita niat dalam hati, nanti saya qadha sholat subuh ini besok saja ataupun lusa saja, boleh. Ya, tapi kalau yang kita tinggalkan itu sengaja, maka tidak boleh demikian. Tidak boleh mengerjakan hal lain selain langsung mengqadha sholat. Nah, ini dia perkara sholat, ya. Jadi jangan utamakan sholat sunat, ya, kesampingkan sholat wajib. Bermakna jika kita tidak mengqadha sholat wajib lalu melakukan sholat sunat, itulah yang dikatakan adalah haram melakukan yang wajib jika yang sunat, haram melakukan yang sunat jika yang wajib ditinggalkan. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita banyak tertinggal sholat, ya, maka langsung qadha. Ini mau jumpa Ramadan, nanti ada yang namanya sholat tarawih. Kalau misalnya kita banyak tinggal sholat, maka saat sholat tarawih qadha aja. Ya, qadha salat fardu. Boleh demikian? Boleh kita berimam kepada imam yang salat sunat, kita salat wajib, bermakna kita qadha? Boleh. Ya? Imam salat sunat, salat tarawih. Kita di belakang salat wajib, qadha salat wajib. Boleh. Ya? Boleh demikian. Yang tidak boleh, imam salat fardu sembahyang salat mayit, salat jenazah, kita salat qadha salat subuh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena salat jenazah tidak ada rakaatnya, hanya ruku, tidak ada sujud. Nah, tidak mukhalafah, tidak bersambung, tidak nyambung dengan imam, sehingga tidak boleh. Tapi kalau imam salat sunat tarawih misalnya, kita qadha subuh, boleh. Niat dalam hati, ya Allah, saya mau qadha salat yang tertinggal dahulu, ya Allah, berikanlah saya pahala salat sunat tarawih.
ingat niat dalam hati, insya-Allah pahala sunat tarawih dapat juga. Karena kita lakukan saat salat tarawih. Nah, gampang ya. Ya, niatnya sama kita kan qada. Shalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan. Nah, kita qada terus di situ niatnya. Jangan niat tarawih nanti mana ada dapat qada subuh, ya. Ya, tetap qada subuh di situ saat niat. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar terus ikut imam. Kunutnya, Bu? Hah? Ya, kunutnya kan tidak sempat. Mana ada sempat? Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Kan imam di situ enggak kunut. Langsung sujud Allahu akbar. Kita ini lakukan kunut sependek-pendeknya saja. Yang mana Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa sallallahu ala sayyidina. Langsung sambung itu. Ya, sambung sallallahu kan sama dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sama panjangnya maksudnya. Jangan baca kunut sampai habis, enggak sempat. Baca sependek-pendeknya saja. Setelah doa 2-3 bait langsung salawat. Rukuk terus dengan tengkuyung. Ya, sujud terus dengan imam. Itu dia. Jadi salat kita tidak sembing. Bermakna kalau kita salat subuh tidak mengerjakan salat, tidak melakukan kunut, salat kita sumbing, cacat. Tapi kalau demikian tidak cacat. Nah, itu dia ya. Yang ingin kita katakan adalah pentingnya melakukan qada salat. Ya, jangan sia-siakan semasa masih hidup. Inilah perkara yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ini perkara yang penting sekali, ya. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, فَخَلَفَا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Yakni maka telah meninggikan apa itu? Mengganti, ya. Mengganti kemudian daripada mereka itu oleh yang mengganti, yakni anbiya. Awal-awal yang mengganti umat mereka itu telah meninggalkan mereka itu akan sembahyang dan mengikut mereka itu akan syahwat, yakni meninggalkan sembahyang. Maka lalu dimasukkan ke dalam neraka, melainkan orang-orang yang taubat pada meninggalkan sembahyang serta diqadha sembahyang yang ditinggalkan. Ya, pasti kan? Ya, Bang. Dalam firman Allah yang selanjutnya, Allah Ta'ala mengatakan yang bahwa kenapa Allah mengganti-ganti umat? Karena mereka meninggalkan salat atau ibadah kepada Allah. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, lepas tu umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua diganti-gantikan oleh Allah. Bermakna ada Nabi pengutusnya. Setelah mereka sesat, bermakna tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi salat, lalu digantikan lagi dengan Nabi yang lain. Lalu mereka sesat lagi, lalu digantikan lagi dengan Nabi yang lain. Dari Nabi Adam adalah utusan Allah, menyembah Allah. Tidak ada penyelewengan pada saat Nabi Adam. Nabi Allah Adam memiliki banyak anak karena tugas Nabi Adam untuk memperbanyak keturunan di muka bumi. Ya, Nabi Adam tidak ada istilah membawa risalah. Untuk apa dibawa risalah, untuk siapa? Enggak ada manusia. Jadi untuk siapa juga dibawa, untuk apa juga tujuan Nabi Adam diutuskan untuk memperbanyak umat. Ya, karena tidak ada umat di muka bumi pada saat itu. Jadi pada masa anak-anaknya atau cucu-cucunya Nabiullah Adam tidak ada terjadi penyimpangan. Bermakna adalah orang tersebut, anak cucu Nabiullah Adam menyembah Allah. Tidak ada yang menyembah berhala. Lalu kapan terjadi penyembahan berhala? Nah, pada masa siapa? Kapan masanya manusia tidak lagi menyembah Allah? Kapan?
Kalau masa Nabi Ibrahim tu apa dia suka Nabi Idris? Kapan? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Adam adalah ajaran agama samawi, agama daripada Allah. Yang disembah adalah Allah. Sampai anak cucu Nabi Allah Adam menyembah Allah, tidak ada penyelewengan. Sehingga tidak diganti. Tadi kan dalam ayat ini dibilang terjadi pergantian karena mereka umat tidak lagi menyembah Allah. Sehingga digantikanlah Nabi ini, Nabi itu, Nabi pula sampai Nabi Muhammad. Lantas pada masa siapa terjadi penyembahan berhala? Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Adam, Allah menyembah Allah. Pada masa siapa? Pada masa Nabiullah Syis. Pada masa Nabiullah Syis, manusia pada saat itu masih menyembah Allah. Ya. Selanjutnya datanglah Nabi Muhallil di bawah lagi itu. Ya, itu masih keturunan Nabiullah Adam sebelum Nabi Idris. Nah, pada masa Nabi Muhallil, disitulah manusia mulai menyembah berhala. Bagaimana kisahnya? Kisahnya Nabi Muhallil ini adalah seorang nabi yang paling ganteng, yang paling bijaksana, sehingga semua permasalahan umat pada saat itu mengadu kepada Nabiullah Muhallil. Apapun permasalahannya, misalnya padinya dimakan tikus, dia mengadu kepada Nabi Muhallil. Misalnya panennya tidak bagus, dia mengadu kepada Nabi Muhallil. Ya Nabi Muhallil, saya ini panen padi saya tidak bagus, banyak dari padi saya itu dimakan tikus. Berdoa sama Allah wahai Nabi Muhallil supaya tikus dibasmi, dimusnahkan oleh Allah dan padi saya selamat. Nah, pada saat demikian maka Nabi Muhallil pun berdoa. Lalu umat-umat yang ada di sekelilingnya semua bergantung kepada Nabi Muhallil. Bermakna jika ada permasalahan langsung dia mengadu. Nabi Muhallil pun berdoa kepada Allah dan langsung diijabah. Ya, tidak ada perantara, langsung diijabah. Misalnya disuruh minta padinya bagus, tanamannya bagus, Allah mengabulkannya. Ada permasalahan di kalangan umat langsung diajukan kepada Nabi Muhallil, Muhallil menyelesaikannya. Karena Nabi Muhallil ini manusia, lalu Allah mengambil nyawanya, wafatlah Nabi Allah Muhallil. Saat Nabi Allah Muhallil sudah wafat, maka kalangan umat sudah kalang kabut. Bermakna tidak ada lagi tempat pijakan, tempat bertanya, tempat mengadu. Sehingga Nabi Muhallil wafat, lalu para umat pada saat itu sedih galau. Bagaimana kalau ada permasalahan mau diadu kemana? Ya, sehingga kalang kabut. Pada saat itu manusia masih sembah Allah walaupun sudah kalang kabut. Lalu ada inisiatif dari seorang pelukis, seorang pemahat yang profesional, ya. Inisiatif dia, bagaimana ini manusia sudah kalang kabut, mereka butuh seorang untuk mengadu. Terus tidak ada lagi Nabiullah Muhallil. Lalu dia berinisiatif membuat satu patung berbentuk Nabi Muhallil. Ini inisiatif dia ini. Lalu dipahatlah batu persis wajah Nabi Muhammad karena dia pandai melukis, pandai memahat. Dipahatlah batu persis sekali. Setelah jadi batu tersebut, lalu dibawalah batu itu di satu tempat, ya, seperti satu lapangan. Dibawa kepada satu lapangan, lalu diumumkan kepada umat. Pengumuman siapa yang ingin mengadu, siapa yang ada permasalahan, siapa yang ada ingin berdoa dan meminta, datanglah ke sini. Nabi Muhallil ada lagi. Nah, jadi orang yang mendengarnya, Nabi Muhallil hidup lagi. Terus langsung berbondong-bondong datang ke tempat tersebut. Pas dilihat ada patung persis wajah Nabi Muhammad. Pikiran manusia, pikiran umat pada saat itu masih pendek. Maksudnya, oh iya ini Nabi Muhallil. Ya, karena bentuknya sama. Lalu Allah pun dengan kehendak Allah, orang tersebut mulai berbondong-bondong mengadu lagi kepada patung itu. Ya, ada yang masalah tikusnya, padinya dimakan tikus, bukan tikusnya dimakan padi, ya. Ada masalah seperti itu, dia mengadu kepada pada patung Nabi Muhallil itu.
Ya. Lalu dengan izin Allah, Allah pun mengabulkan permintaannya. Ini yang bahaya. Makanya manusia ini, kalau kita minta langsung dikasih, bisa jadi kita ini menyeleweng, ya. Ya, langsung misalnya kalau kita minta langsung dikasih oleh Allah. Bahaya ini. Ya. Kasus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, diminta padinya untuk bagus, diminta pada patung itu. Ya Allah, ya Tuhanku, ini Nabi Muhammad doakan kepada Allah. Masih dalam tahapan meminta pada apa? Meminta pada patung. Melalui patung itu minta kepada Allah. Belum hana berat penyelewengan, baru bacut saja. Ya? Setelah itu anak daripada generasi tersebut, ya, kan kita bergenerasi, generasi terus meninggal ke satu generasi, anak itu bangkit, meninggal generasi anak itu bangkit. Anak daripada generasi tersebut tidak ada lagi meminta, wahai Nabi Muhammad, minta sama Allah, wahai Tuhan, terus langsung terjadi. Disitulah permulaan terjadi penyembahan berhala. Mereka sudah memuji patung itu yang berbentuk Nabi Muhammad. Sesatlah manusia. Disitulah permulaan terjadi penyembahan berhala. Ya, kayak kapan terjadi? Nah, Nabi Muhammad itu tidak ada wajib kita kenal sebagaimana kita kenal Nabi 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia adalah generasi daripada Nabi Allah Adam, setelah itu Nabi Syis, setelah itu Nabi Muhammad. Kita tidak wajib mengenalnya sebagaimana Nabi Khidir, tidak wajib kita kenal. Cuma ada kisahnya. Yang wajib kita kenal 25 Nabi dan Rasul. Itu yang wajib kita kenal. Yang ini tidak wajib kita kenal. Cuma ada. Ya, itu dia, ya. Sedangkan jumlah Nabi 313 dalam satu riwayat, ya. Yang wajib kita kenal hanya 25. Dari keturunan siapa? Nabi Adam. Selanjutnya baru Allah mengutus Nabi Idris. Kenapa diutus Nabi Idris? Karena tidak lagi manusia menyembah, sudah menyembah patung tadi, ya, menyembah patungnya Nabi Muhammad, ya, berhala. Makanya dikatakan adalah Allah menghentikan umat karena mereka melalaikan sembahan Allah, lalu digantikan dengan Nabi ini. Setelah itu terjadi penyimpangan pada Nabi ini, digantikan dengan Nabi yang lain, digantikan sampai terakhir adalah Nabi Muhammad. Ini dia. Ya, Nabi Muhammad itu Nabi. Bermakna Nabi Muhammad tidak menerima wahyu, untuk umat. Ya, dia hanya kepertimang umat Nabi ada. Ya. Ya, tapi beliau adalah Nabi. Kitab yang diturunkan Allah ke muka bumi ini sebanyak berapa? 104 kitab. Ya, 104 kitab. 50 kepada Nabi Syis, ya, 30 kepada Nabi Idris, dan 30 kepada Nabi Ibrahim. Selanjutnya, ya, 1 kepada Nabi Musa, 1 kepada Nabi Muhammad, 1 kepada Nabi Isa, 1 kepada Nabi Daud. Jumlahnya adalah 104. Semua itu dikatakan dengan suhuf, bermakna lembaran-lembaran. Namun wahyu daripada Allah, ya, lalu disatukan semua suhuf itu dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini komplit. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka terhapuskanlah seluruh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ajaran yang diberikan kepada Nabi Isa, setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad, ajaran yaitu dalam kitab Injil sudah dimensuhkan, bermakna tidak berlaku lagi untuk kenapa? Karena sudah adanya Al-Quran. Ya, jadi kita tidak, walaupun misalnya ada kitab Injil asli misalnya, apalagi nggak ada lagi, misalnya ada, tetap kita tidak boleh berpatokan, ya, tidak boleh mengikuti pengajaran dalam kitab Injil, walaupun itu kitab dari Allah. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran. Jadi isi dalam Injil sudah ada dalam Al-Quran, bermakna adalah kita tidak boleh lagi, sudah dimensongkan kandungan Injil, tidak boleh kita amalkan lagi. Ya, itu dia. Jadi dengan adanya Al-Quran, maka seluruh pengajaran di sini dalam Al-Quran dan komplit lengkap.
Kalau dalam agama lain, dalam kitab-kitab yang lain tidak lengkap. Misalnya dalam kitab Zabur yang diturunkannya kepada Nabi Daud, dalam bahasa apa diturunkan? Dalam bahasa Kibti, bahasa Nabiullah Daud pada saat itu. Bukan bahasa Arab, ya. Yang bahasa Arab cuma Al-Quran. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Itu bahasa-bahasa yang dibicarakan oleh Nabi tersebut. Makanya bahasanya beda-beda. Kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Kalau Nabi Muhammad orang Arab diturunkan Al-Quran dalam bahasa Inggris, kacau. Bagaimana Nabi Muhammad memahami? Sedangkan beliau orang Arab, masa Al-Quran dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, makanya diturunkanlah Al-Quran dalam bahasa Nabi tersebut. Makanya wahyu, setiap wahyu Allah turunkan itu, ataupun yang kita bilang dengan kitab-kitab itu, suhuf-suhuf tersebut, bahasanya beda-beda, tergantung nabinya memakai bahasa apa. Kan? Yakni Anbiya, awal-awal yang meninggikan umat mereka itu telah meninggalkan mereka itu akan sembahyang dan mengikuti mereka itu akan syahwat, yakni meninggalkan sembahyang, maka lalu dimasukkan ke dalam neraka, melainkan orang-orang yang bertaubat pada meninggalkan sembahyang serta diqadha sembahyang. Yang menancip, salat itu adalah perkara yang penting. Orang-orang yang meninggalkan salat, sembahyang, menyembah Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah kecuali taubat. Bagaimana kita taubat daripada salat yang kita tinggalkan? Dengan cara kita qadha salat tersebut. Tidak memadai dengan ya Allah, ampunilah dosa saya karena saya telah meninggalkan salat. Tidak memadai. Bermakna setelah kita minta ampun istighfar kepada Allah, kita wajib mengqadha lagi. Ya, kalau kita tinggalkan salat. Jadi hitung sendiri, kapan pertama sekali diwajibkan salat untuk kita? Saat kita pertama sekali jadi mukallaf. Kalau perempuan, tanda-tanda mukallaf pada perempuan yaitu dengan datangnya haid. Ya, tidak datangnya haid. Kalau misalnya sudah 16 tahun tidak datang haid, bermakna 15 tahun hanya sudah dibilang mukallaf walaupun belum datang haid. 15 tahun yang mukallaf. Laki-laki juga demikian. Tanda laki-laki sudah mukallaf dengan ihtilam, bukan dengan hitam. Jadi jangan nanti kamu sudah hitam, sudah mukallaf, bisa jadi belum mukallaf dia walaupun sudah hitam, karena tandanya adalah pada ihtilamnya, bermimpinya. Ya. Jadi kalau orang sudah mukallaf maka sudah wajib sembahyang. Kalau dia tinggalkan maka berdosa. Nanti hitung sendiri, saya berapa tahun sudah tinggal sholat. Dari sejak mukallaf. Biasanya kalau perempuan SMP sudah mukallaf ya. Nanti hayalin sendiri di rumah, apakah SMP saya pernah tinggalkan salat? Kalau pernah berarti sudah mukallaf, sudah berdosa. Wajib qadha. Bagaimana cara qadha? Hitung-hitung kali-kali sendiri. Kapan kita qadha? Kapan-kapan boleh kita qadha. Bermakna adalah kapan saja mau kita qadha silahkan. Tapi jangan sengaja jatuhkan qadha pada waktu tahrim. Waktu yang diharapkan untuk sholat. Jangan sengaja saja. Kalau nggak sengaja pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ingat, ini waktu tahrim, tidak masalah. Sholat itu sah. Kalau sengaja kita tunggu waktu tahrim. Begitu sampai waktu tahrim langsung kita ambil untuk sholat. Ini kurang ajar namanya uluk-uluk. Ya. Langsung kita sholat, itu sholatnya tidak sah lagi haram, bermakna berdosa. Kalau sengaja, ingat ya, sengaja dan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja sudah terlanjur, tidak masalah. Kalau memang sudah lazim saya sholat di saat itu, memang sudah lazim saya, tidak pun masalah. Jangan sengaja khusus kita tunggu waktu tahrim, itu yang tidak boleh. Ya, jadi qadhalah sholat.
Misalnya kalau mau qadha, kita kira-kira 10 tahun misalnya tinggal sholat. Nah, itu qadha aja 10 tahun yang akan datang dengan cara setiap salat sebelum kita melakukan salat adaan, maka qadhaan dulu. Misalnya zuhur, qadha dulu, lepas qadha langsung adaan. Biasanya kalau kita duluan qadha adaan, sudah malas qadhaan nantinya. Ya, biasanya. Tapi kalau sudah duluan qadhaan, masih ingat kita hutang belum adaan. Jadi pasti kita lakukan ada. Makanya kalau mau qadha salat, lakukanlah qadha dulu. Lepas itu baru salat adaan. Subuh begitu, zuhur begitu, asar. Setiap satu waktu salat kita lakukan 2 waktu. Satu qadha, satu adaan. Begitulah seterusnya. Gampang ya. Nah, kalian. Berarti duduk salat terus capek, ya. Ya, begitulah cara kita mengqadha salat. Yang intinya adalah orang yang meninggalkan salat wajib qadha. Maka tiada dimasukkan ke dalam neraka. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yakni maka dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka yang adalah mereka itu lalai dan lupa, yakni ditinggalkan akan sembahyang. Ya, pasti ya. Fawailul lil musallin. Pasti Allah masukkan fawailun, neraka wailun lil musallin untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Itu neraka wailun tempat kita. Apa itu neraka wailun? Ya, kayaknya ada nanti pembahasan di dalam. Neraka wailun itu satu wadi, satu tempat yang ada di dalam neraka jahanam, ya. Yang ada di belakangnya apa itu namanya? Jurang. Ya, itu wailun. Tempat neraka wailun, jurang. Jatuh nanti ke neraka hana punggung, jatuh terus. Nah, cukup ngeri neraka wailun ini. Inilah yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang lalai dalam salat. Bagaimana pemahaman lalai dalam salat? Bisa jadi tidak salat sama sekali ataupun melambat-lambatkan salat. Nah, ini dia. Bisa jadi yang lalai itu orang memang tidak salat sama sekali, tidak ingat salat sama sekali sampai dia mati. Bisa jadi orang ada salat tapi melambat-lambatkan. Ala sakti sampai keluar daripada waktu salat terus baru salat. Ini lalai juga termasuk. Ya. Makanya kita begitu sampai waktu salat disuruh anjurkan langsung salat. Enggak boleh lakukan hal yang lain. Inilah waktu yang afdal. Langsung salat. Begitu datang waktu salat. Tapi misalnya kita lagi ada kerjaan misalnya, apapun pekerjaannya. Pas datang azan waktu sholat, supaya kita tidak dosa. Kalau enggak kita dosa terus, langsung ditulis dosa. Begitu azan kita tidak langsung sholat, langsung ditulis dosa. Nah, supaya kita tidak dosa, maka niat dalam hati. Apa kita niat? Sebentar lagi sholat. Kalau enggak ada niat itu, dosa ditulis langsung. Kalau ada niat itu maka tidak ditulis dosa. Ya, makanya ada mungkin 1-2 daripada tengku kadang lepas azan tidak langsung sholat. Aku tungku-tungkunya. Semayang hana. Saya karena biwat baru semayang. Jangan langsung duduk. Ya, dia tahu mungkin ada niat dalam hatinya. Sebentar saya sholat. Tapi dengan catatan jangan sholat di luar waktu. Masih dalam waktu tersebut. Ya. Nah, niat dalam hati. Begitu datang waktu salat, Allahu Akbar, langsung sebentar lagi saya salat. Nah, itu tidak ada lagi dosa. Kalau tidak ada niat seperti itu, langsung ditulis dosa. Sampai kapan? Sampai kita salat. Habis ditulis dosa. Mendosa sampai itu. Jam 4 masuk waktu asar, kita mau salat, enggak niat apa-apa. Jam 5 baru kita salat. Masih dalam waktu ya. 1 jam kita ditulis dosa. Dosa terus. Karena tidak niat. Makanya perlu niat. Innamal a'malu binniyat. Ya.
Dan lupa, yakni tinggalkan akan sembahyang. Ya, lalai seperti saya bilang tadi. Dan yang akan dimasukkan ke dalam neraka wailun lagi adalah orang-orang yang lupa. Bermakna lupa sama sekali tidak sholat. Itu yang dikatakan dengan lupa. Sama sekali dia tidak sholat, maka itulah pun tempatnya neraka wailun. Dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adapun dinamakan wailun itu, ya kan? Nah, bahasa awailun pegah. Ya. Yang mana itu neraka wailun? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an fawailun, neraka wailun. Apa itu neraka wailun? Ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang dikatakan dengan wailun itu satu wadi. Ya, yakni tempat yang ada di dalam antara dua gunung di dalam api neraka jahanam. Bagaimana bahasanya? Jurang antara gunung dan tempat, itulah wadi. Wailun adalah satu wadi, satu tempat yang ada, kalau kita bilang jurang antara dua gunung. Dalam neraka nanti ada gunung apa? Gunung api. Jangan terbayang nanti gunung seperti gunung kita sekarang, nggak ada gunung api. Di antara gunung-gunung dalam neraka, gunung api tersebut ada satu jurang. Itulah yang namanya wailun. Menurut Ibnu Abbas, itulah yang namanya wailun, itulah neraka yang disediakan kepada orang yang meninggalkan sembahyang atau lalai di dalam sembahyang dalam api neraka jahanam. Meminta tolong daripadanya kepada Allah Ta'ala api neraka jahanam daripada panasnya. Tengok, api neraka saja meminta tolong panasnya si wailun ini. Bermakna lebih panas neraka wailun daripada neraka jahanam. Neraka jahanam saja sama-sama api, tidak tahan dengan apinya si wailun. Parah ya? Kalau masuk dalam neraka jahanam mungkin sedikit tidak begitu panas, mungkin ya. Tapi neraka wailun lebih panas lagi. Sampai neraka jahanam pun meminta tolong, ya Allah, panas sekali neraka ini, pindahkan saja dariku ya Allah. Panas sekali dia, neraka saja tahan kepanasan neraka wailun, apalagi kita, ya. Dan wadi itu tempat kediaman orang-orang mentakhirkan sembahyang. Ya, itulah wadi itu. Ya, jurang tersebut. Tempat siapa? Tempat orang-orang yang mentakhirkan sembahyang. Seperti yang saya bilang tadi. Lalai ini bisa bermakna salat ada tapi di luar waktu, mentakhirkan. Bukan salat di dalam waktunya. Ini dosa. Kalau misalnya yang saya bilang tadi, begitu kita azan langsung kita niat, boleh tidak ditulis dosa dengan catatan jangan salat di luar waktu, tetap di dalam waktu. Tapi harus ada niat sebelum salat, langsung ada niat itu, ya. Begitu datang waktu salat langsung ada niat demikian. Nah, itu tidak dosa. Ya, itulah tempat orang-orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Ya, istimewa. Wailun atau wadi ini adalah tempat yang disediakan kepada orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Salat ada tapi di luar waktu. Ini namanya lalai. Ya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Ya, yang dikatakan dengan istimewa, terspesial tempat itu kepada orang yang sama sekali tidak sholat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran lalai dan lupa. Tidak lupa saja. Bermakna lalai, sholat ada tapi di luar waktu. Bermakna lupa, sama sekali tidak sholat. Istimewa wadi ini adalah disediakan kepada orang yang lupa, sama sekali tidak sholat. Ya, setelah dimasukkan orang tersebut yang sama sekali tidak sholat, kemudian baru ban serapnya orang yang lalai. Ya, kan jangan jadi ban serap nanti, apalagi jadi bahan utamanya, ya. Nah, kalau bahan utamanya juga alhamdulillah, kalau neraka astagfirullah. Ya. Katanya perempuan kita ada sembahyang lagi untuk tengok tu kadang-kadang ada semua bernawat ejin katanya tengok tu dia juga dia supaya semangat badan dia tak dia melimau ini kita betul punyanya termasuk lalainya. Ini ada ni sembahyang nanti. Ya. Jadi pertanyaan begini.
begitu datang waktu sholat, saya bilang tadi kita wajib meniat supaya tidak ditulis terus-terusan dosa. Jadi ada kasus seorang yang begitu datang waktu sholat, dia langsung meniat. Tapi setelah niat, karena saking capeknya tertidur. Ya, saking capeknya tertidur karena capek. Ya, pas dia bangun sudah di luar waktu sholat. Sedangkan tadi dia ada niat. Apakah itu termasuk kepada orang yang melalaikan sholat? Sedangkan tadi kita bilang adalah orang yang melalaikan sholat adalah orang yang sholat tapi di luar waktu. Apakah itu termasuk orang yang dilalaikan sholat? Tidak. Kenapa? Karena kita yang pertama sudah niat dan tertidur tidak sengaja. Ya, tertidur karena kecapean, bukan sengaja kita. Sengaja kita tidur aja nanti sampai yang dikatakan lalai memang khusus dia tidak ada kegiatan apapun, tidak capek, tapi dia lalai main game, ya, lalai dengan pulain, lalai ngomong-ngomong sama tetangga sehingga salah di luar waktu. Kalau kasus demikian tidak dikatakan lalai karena tertidur, ya, bukan tertidur. Alah, sebentar saya salat capek sekali, bung tengok je. Ya, tak masalah itu, ya. Tapi tidak sebedah mungkin bunuh wadah puasa, di puasa 15 jadi dia supaya karena tu nak kegiatan lom tu tu. Jadi untuk tepiu dia kira-kira tinggal 2 baru sembahyang. Boleh, tapi biar ada niat. Ya, boleh begitu. Kalau nggak ada niat tetap dosa. Nanti sebentar lagi jam 2 saya mau mengaji. Jam 1 saya istirahat dululah. Istirahat dululah, tidak ada niat dalam hati. Sebentar lagi saya salat. Kita niat aja, sebentar lagi jaga jam 2 masuk mengaji. Saya duduk sebentar lah. Tidak ada niat sebentar lagi salat itu dosa. Tapi harus ada niat memang. Sebentar lagi saya salat. Istirahat sebentar karena jam 2 mengaji, itu enggak ada lagi dosa. Ya, gampang Yang penting niat. Yang penting niat, dosa tidak ditulis. Ya, baru tahu. Ya.